wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi, bisa dipanggil kita Prodi Manajemen 212A dengan NIM 21093081100008 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini pengertian sumber daya manusia ini ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut personel, tenaga kerja, pekerja, dan karyawan. Nah, yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset berfungsi sebagai modal non-material dan non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata, real, secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya di organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen dalam sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, fungsi lini, yang kedua, fungsi koordinatif, yang ketiga, fungsi staf. C. Prinsip etika bisnis dalam MSDM. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika disosialisasikan dengan adanya kepercayaan. Nah, di mana kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika yang mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro etika meliputi suap menyuap atau paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam mengalokasikan sumber daya. D. Kewajiban karyawan dan perusahaan. Nah, yang ada 3 di sini. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, konfidensialitas. Yang ketiga, loyalitas. Nah, kewajiban perusahaan kepada karyawan, yang pertama, perusahaan tidak mempraktikkan diskriminasi. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, kewajiban memberikan gaji yang adil. Yang keempat, perusahaan tidak boleh berhentikan karyawan dengan semena-mena. Selanjutnya, bagian D, itu tindakan perusahaan agar karyawannya berperilaku etis. Nah, bagian A, pada saat masuk melakukan tes-tes psikologis. Yang kedua, tes kecerdasan. Yang ketiga, tes kepribadian. Untuk bagian B, selama bekerja di perusahaan, yang pertama, menetapkan peraturan kepegawaian yang mengatur tata tertib karyawan. Yang kedua, melakukan monitoring. Dan yang terakhir, memberikan edukasi. Baik, jadi kesimpulan pada materi pertama ini dari manajemen SDM itu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan untuk bertujuan memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tetap pada saat organisasi memerlukannya. Nah, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan proses SDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Next, materi kedua yaitu pengertian pengambilan keputusan yang etis. Nah, kita bisa lihat dari pengertian tersebut adalah pengambilan keputusan etis oleh Carison, Karmar, dan Whitworth 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses yang dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar dan salah. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Kedua,
langkah-langkah pengambilan keputusan etis. Kita bisa lihat dari slide. Yang pertama, menentukan fakta. Yang kedua, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi kedua ini adalah keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjang tinggi nilai moral dan etika, sehingga memutuskan diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Next, selanjutnya materi ketiga yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Nah, kita bisa lihat dari slide pengertian. Yang pertama, etika, nilai, norma atau aturan mengenai sesuatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Yang kedua, etika bisnis, pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Selanjutnya, penggunaan internet. Nah, di mana kita bisa lihat Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Nah, jumlah pengguna internet dunia ini kini ada 4,66 miliar jiwa atau disurvei oleh Hot Sulte. Nah, selanjutnya masalah etika dalam sistem informasi. Kita bisa lihat dari yang pertama di sini, privasi, menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Kedua, properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan haki. Ketiga, akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Nah, yang terakhir, akses, yaitu fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok yang tertentu, tapi justru mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Next, selanjutnya materi keempat yaitu etika dalam kegiatan produksi dalam pemasaran. Nah, kita bisa lihat dari slide di sini, etika dalam kegiatan produksi. Yang pertama, pengertian etika produksi dan etika pemasaran. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau hal proses penambahan nilai guna barang. Selanjutnya, pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan dan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumennya. Ya, yang kedua, tujuan produksi antara lain. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang keempat, memenuhi pasar dan negeri untuk perusahaan rumah tangga. Yang kelima, memenuhi pasar internasional. 6, meningkatkan kemakmuran. Baik, selanjutnya etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3. Yang pertama, etika dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua, etika dalam kegiatan pemasaran. Dan yang ketiga, sekilas mengenai pemasaran. Nah, baik. Yang pertama, etika dalam produksi barang dan jasa. Kita bisa lihat dari sini, kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atau suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, jumlah yang tepat. Nah, ada 3 faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama, keterbukaan, kejujuran, rendah hati. Nah, selanjutnya bagian kedua, etika dalam kegiatan pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan promosi dan menyampaikan bisnis perusahaan.
Yang ketiga, sekilas mengenai pemasaran. Nah, definisi konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun fungsi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertukaran, fungsi distribusi pasar, dan fungsi perantara. Next, selanjutnya materi kelima yaitu etika bisnis dalam bisnis global. Nah, yang pertama, konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Kita bisa lihat dari sini, globalisasi ekonomi adalah istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasi ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek atau pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika setujunya memberlakukan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui menciptakan kebijakan. Nah, yang kedua, lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. Yang pertama, menjamurnya sejumlah pesaing baru. Yang kedua, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, kesempatan baru. 4, derugalisasi. 5, keragaman tenaga kerja. 6, sosial politik hukum. Nah, ketiga, dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokal. Nah, mampukah Indonesia tidak ikut dalam proses globalisasi? Walaupun menolak, namun tidaklah mudah karena globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, apalagi negara kita sudah terlibat utang dan juga masih memerlukan pinjaman dari negara-negara yang not bergabung dalam WTO, di mana kita juga anggotanya. Next, selanjutnya materi terakhir yaitu materi ke-6, manajemen. Next, selanjutnya materi ke-6 yaitu materi terakhir adalah etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, definisi manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan perolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya, manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisis dan teori yang normatif. Yang kedua, dari bidang yang meliputi penggunaan dana, alokasi dana, menjadi manajemen dari aktiva dan penilaian perusahaan di dalam pasar secara keseluruhan. Yang ketiga, dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, peranan manajemen keuangan dalam perusahaan atau peluang karir dalam manajemen keuangan. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: perolehan, pembiayaan, pembelanjaan, dan manajemen aktif secara efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada: yang pertama, persaingan antar perusahaan. Yang kedua, perekonomian dunia yang tidak menentu. Yang ketiga, perusahaan teknologi. Dan terakhir, tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, tujuan tradisional, yaitu memaksimalkan laba. Sudah tak relevan lagi alasan memaksimalkan laba, berarti tidak mempertimbangkan nilai, waktu, ruang, resiko, dan return masa datang. Tidak dipertimbangkan secara kebijakan, dividen, dan dipertimbangkan. Yang kedua, tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah alasan harga pasar, mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan retur diterima dan jangka waktu darinya, risiko dan retur, dan kebijakan dividen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam membuat laporan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian praktik akuntansi sehari-hari dan pengumuman dari lembaga yang berwenang, yaitu yang pertama, Financial Accounting Standard Board menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard and Interpretations.
Yang terakhir, Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.